Pendidikan dan kesehatan masyarakat. I. Komponen dasar kesehatan masyarakat. A. Promosi kesehatan. Definisi. Proses memberdayakan masyarakat agar memiliki kontrol atas kesehatan mereka. Pendekatan promosi. 1. Edukasi, memberikan informasi tentang kesehatan seperti pola makan, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit. 2. Advokasi, mengubah kebijakan publik untuk mendukung perilaku sehat, contoh, larangan iklan rokok. 3. Pemberdayaan komunitas, membantu masyarakat mengenali masalah kesehatan mereka dan menemukan solusi bersama. Contoh praktik, kampanye, isi piringku, untuk edukasi gizi. Sosialisasi pentingnya ASI eksklusif. B. Pencegahan penyakit. 1. Pencegahan primer, mencegah terjadinya penyakit melalui imunisasi, penyuluhan, dan program sanitasi. Contoh, vaksinasi BCG untuk mencegah TBC. 2. Pencegahan sekunder, deteksi dini dan pengobatan segera untuk mencegah komplikasi. Contoh, screening hipertensi di posyandu lansia. 3. Pencegahan tersier, rehabilitasi untuk meminimalkan disabilitas akibat penyakit. Contoh, fisioterapi untuk pasien stroke. C. Surveillance kesehatan. 1. Proses surveillance. A. Pengumpulan data, melalui laporan rumah sakit, puskesmas, atau survei kesehatan. B. Analisis data, menentukan tren penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. C. Tindak lanjut, merancang kebijakan atau intervensi. Contoh kasus, pemantauan kasus demam berdarah Dengue, DBD, untuk menentukan daerah endemik dan memprioritaskan fogging. D. Peran sosial dan lingkungan. 1. Faktor sosial, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan memengaruhi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Contoh, masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya imunisasi. 2. Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak higienis memicu penyakit menular. Contoh, penyakit diare di daerah dengan akses air bersih terbatas. 2. Pendidikan kesehatan. A. Tujuan pendidikan kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko kesehatan. Mendorong perubahan perilaku untuk gaya hidup sehat. Memberdayakan komunitas agar mandiri dalam menjaga kesehatan. B. Metode pendidikan kesehatan. 1. Metode individual. Edukasi dilakukan secara personal, efektif untuk kasus spesifik. Contoh, konsultasi langsung dokter kepada pasien tentang pengelolaan diabetes. 2. Metode kelompok, penyuluhan untuk komunitas kecil. Contoh, kelompok ibu hamil yang diajarkan teknik menyusui. 3. Metode massal,
Kampanye skala besar melalui media elektronik, cetak, atau sosial. Contoh, kampanye cuci tangan pakai sabun melalui iklan TVC, komunikasi dalam pendidikan kesehatan. 1. Pesan efektif, relevan dengan kebutuhan audiens. Disampaikan dengan bahasa sederhana. 2. Media komunikasi, poster, infografis, video pendek, atau media sosial. 3. Konsep dasar epidemiologi. A. Istilah penting. 1. Insidensi, jumlah kasus baru dalam periode tertentu. 2. Prevalensi, jumlah keseluruhan kasus pada waktu tertentu. 3. Faktor risiko, karakteristik yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit. B. Metode penelitian epidemiologi. 1. Deskriptif, menggambarkan pola distribusi penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang. 2. Analitik, mengidentifikasi hubungan antara faktor risiko dan penyakit. 3. Eksperimen, menguji intervensi untuk menentukan efektivitasnya. C. Aplikasi dalam kesehatan masyarakat, penelitian tentang penyebaran COVID-19 membantu merancang kebijakan lockdown dan vaksinasi. Studi dampak polusi udara terhadap penyakit pernapasan. 4. Program kesehatan masyarakat. A. Kesehatan ibu dan anak, KIA. 1. Program Nasional, Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, HPK. Fokus pada nutrisi sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. 2. Tantangan. Angka kematian ibu tinggi di daerah terpencil akibat kurangnya akses fasilitas kesehatan. B. Gizi masyarakat. 1. Masalah utama, stunting, pendek akibat kurang gizi kronis. Obesitas pada anak akibat pola makan tidak sehat. 2. Program intervensi, edukasi gizi di sekolah. Pemberian makanan tambahan, PMT, untuk balita gizi buruk. C. Sanitasi dan air bersih, masalah umum. Kurangnya akses toilet sehat meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan kolera. Solusi, program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan jamban sehat. D. Pengendalian penyakit menular, strategi pengendalian, edukasi pentingnya vaksinasi. Pengobatan dini bagi pasien TBC untuk memutus rantai penularan. Contoh program, fogging untuk mencegah DBD. Peningkatan akses ARV untuk penderita HIV/AIDS. V. Pendekatan komunitas dalam kesehatan masyarakat. A. Community-based health approach. Pendekatan berbasis komunitas melibatkan masyarakat dalam identifikasi masalah kesehatan, pelaksanaan program,
Evaluasi hasil program. Contoh, Posyandu sebagai pusat pemantauan tumbuh kembang balita. B. Pemberdayaan masyarakat. Tujuan: membantu masyarakat mandiri dalam menjaga kesehatan. Meningkatkan partisipasi dalam program kesehatan. Contoh kegiatan, pelatihan kader kesehatan untuk membantu penyuluhan di desa. V. Kebijakan dan sistem kesehatan. A. Kebijakan kesehatan nasional. Contoh kebijakan: Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, PIS-PK, untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di tingkat keluarga. B. Sistem rujukan, struktur rujukan, tingkat pertama. Puskesmas untuk pelayanan dasar. Tingkat kedua, rumah sakit tipe CB untuk kasus yang lebih kompleks. Tingkat ketiga, rumah sakit rujukan nasional untuk kasus khusus. C. Kesehatan berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan Daerah, SIKDA, untuk pencatatan dan pelaporan. 7. Peran mahasiswa kedokteran dalam kesehatan masyarakat. A. Sebagai edukator, memberikan penyuluhan tentang penyakit menular atau pola hidup sehat. B. Sebagai relawan, berpartisipasi dalam program seperti vaksinasi massal atau kampanye pencegahan penyakit. C. Sebagai peneliti, melakukan penelitian kecil berbasis masyarakat, seperti studi prevalensi anemia pada remaja.